Maka kemudian untuk pemerintah DIY pada waktu itu melayani teman-teman dari koperasi yang akan melakukan permohonan izin melalui aplikasi Si Cantik Cloud. Nah, ketika pihak Koperasi Pelita itu membuka akun beliau, itu ternyata hilang. Catatannya syarat lengkap. Nah, iya lengkap tadi itu. Ngurus NIB itu orang bisa di rumah, Mbak. Bisa di rumah, bisa di rumah, bisa karo perkara, bisa di koperasi itu bukan negatif, justru positif. Jogja Invest kembali bersama Anda pemirsa, dan senang sekali saya Indri Sastrotomo bisa kembali hadir. Tentu saja acara ini dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta. Di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang ini sangat menarik untuk kita bahas, yaitu tentang perizinan koperasi simpan pinjam di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena ternyata pemerintah ini sudah memiliki satu sistem yang sudah online, yang sudah canggih tentunya untuk mempermudah kita semua untuk perizinan koperasi simpan pinjam ini di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sudah ada 3 narasumber kita, langsung saja kita sapa. Untuk yang pertama yang sering banget ketemu dengan kita, beliau adalah Sekretaris Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Dr. Haji Aslam Ridlo MAP. Pak Aslam, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik, sehat selalu ya Pak ya? Sehat, semangat. Baik, terima kasih telah hadir Pak Aslam. Kemudian saya akan menyapa narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Ibu Nuri Ahadianti SHMS. Ibu Nuri, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat selalu ya. Sore, okay. Berarti kita matching biru-biru ya? Iya. Baik, kemudian ini narasumber kita yang ketiga, beliau adalah pelakunya begitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya terkait pengalaman beliau. Beliau adalah Ketua 2 Koperasi Konsumen Pelita Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Suswantono SE. Pak Sus, apa kabar? Halo, sehat-sehat. Ceria sekali hari ini dengan pecinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Memang luar biasa sekali bahwasanya saat ini kita ketahui bersama pemerintah ini tidak henti-hentinya melakukan inovasi begitu ya, untuk memudahkan kita terutamanya dalam perizinan koperasi simpan pinjam di Daerah Istimewa Jakarta. Kita pengen tahu nih Bu, dengar-dengar ini ada satu sistem online yang sudah terintegrasi begitu ya, dan ini mau sangat memudahkan sekali. Bisa diceritakan kepada pemirsa terkait dengan inovasi yang luar biasa ini, Bu Nuri? Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Aslam, Pak Sus, ya Mbak Indri juga. Jadi boleh kalau kita flashback sebentar ya. Sebelum koperasi ini di handle atau bisa dilaksanakan perizinannya melalui OSS RBA, Online Single Submission, itu sebetulnya karena kita punya prinsip semua pelayanan publik harus kita layani, maka kemudian untuk pemerintah DIY pada waktu itu melayani teman-teman dari koperasi yang akan melakukan permohonan izin melalui aplikasi Si Cantik Cloud pada waktu itu ya. Tahun berapa itu Bu Nuri? Sebelum tahun 2022 ya. Okay. Sebelum tahun 2022. Nah, Si Cantik. Si Cantik Cloud. Si Cantik Cloud. Ya. Tak kira Si Cantik, wow. Namanya keren ya, Si Cantik Cloud. Namanya gitu aplikasi itu keren ya. Jangan namanya akan Si Ganteng setelah ini. Habis ini, Mbak. Habis ini ya. Lanjut lagi Bu. Ya, oke. Apa Si Cantik Cloud itu? Tadi Pak Aslam sempat penasaran apakah kemudian operatornya harus cantik begitu. Ternyata Si Cantik Cloud itu sebetulnya adalah sebuah sistem begitu ya, sistem pelayanan yang berbasis cloud gitu. Kenapa ini kita sediakan? Karena kita sangat menyadari bahwa sistem OSS ini belum bisa mengcover semua jenis perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kita nggak boleh berhenti di Pak Aslam. Berhenti ketika OSS tidak menyediakan, nggak boleh kita kemudian menolak permohonan izin. Nah, salah satu terobosan yang kita buat adalah melayani melalui Si Cantik Cloud ini. Gitu. Nah, pada perjalanan waktunya, kemudian koperasi ini sudah bisa dilayani melalui OSS. Sehingga teman-teman yang melakukan permohonan izin koperasi ini bisa kita layani melalui OSS RBA ini. Nah, apalagi yang kita lakukan sebagai inovasi, tadi kita sempat ngobrol ya Pak Sus,
beberapa hal terkait OSS ini kan memang masih dalam tahapan penyempurnaan begitu ya Mbak. Penyempurnaan ini tentu tadi seperti yang saya sampaikan tidak boleh menghentikan langkah kita di dalam melakukan pelayanan publik gitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan adalah melakukan sebuah terobosan fasilitasi penyelesaian permasalahan teman-teman koperasi terutama terkait dengan permohonan perizinannya. Kenapa ini kami sebut sebagai terobosan? Karena kalau boleh kita catat begitu ya, Provinsi DIY ini termasuk proaktif Pak Aslam dan Pak Sus ya. Ketika terjadi permasalahan terkait dengan OSS itu kita tidak diam, kita selalu mengkomunikasikan secara aktif begitu ya, mulai dari jajaran operasional atau teknis sampai dengan petinggi-petinggi di sana, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Sus dan teman-teman ini tidak kemudian kita biarkan begitu saja, tetapi harus ada solusi. Nah nanti Pak Sus bisa cerita ya Pak Sus, ada apa gerangan gitu ya terkait dengan teman-teman di Koperasi Pelita terutama. Ini terobosan kami. Sehingga tadi kalau kita menyimak beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, sinergitas kemudian koordinasi itu memang sangat kami utamakan. Formalitas itu iya, tetapi di balik itu tentu ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, kita bahas, sehingga yang formal ini nanti akan lebih mudah kita capai. Nah ini yang kita kembangkan ya, terutama dengan Bapak Ibu di BKPM, karena OSS ini adalah sistem tunggal yang digunakan di seluruh Indonesia. Bisa kita bayangkan ya Pak Aslam, berapa servernya, berapa gedenya gitu ya, ketika harus melayani pemohon perizinan di seluruh Indonesia. Nah, ini kemudian yang harus kita sadari bersama ya, termasuk Pak Sus, OSS ini memang masih perlu penyempurnaan, sehingga kalau kemudian ditanyakan, itu kadang-kadang memang ada satu hal yang menjadi kendala terkait dengan sistem ini Mbak. Jadi memang tujuannya adalah untuk kesempurnaan pelayanannya, kemudahan, tetapi ini kan harus melalui sebuah proses gitu ya. Jadi yang kita sampaikan juga kepada teman-teman termasuk Pak Sus dan beberapa pemohon ya, ketika mampir di FO kami Pak Aslam, kita sampaikan bahwa kadang-kadang sistem ini memang harus kita sikapi bijak begitu ya, bijak dalam arti ya ini melayani seluruh Indonesia begitu ya. Bagaimana kemudian hal-hal yang semacam itu bisa kita kondisikan, kita bisa fasilitasi melalui hubungan informal tadi ya, komunikasi informal, sehingga yang formal mandek ini bisa kita jembatani seperti itu. Keren sekali ya. Baik. Jadi lewat OSS ini kita bisa melakukan permohonan perizinan, berkonsultasi, kalaupun ada masalah kita juga akan bersama-sama duduk bareng begitu ya. Betul. Untuk mencari solusi. Betapa kerennya ini ya. Ya. Dan ini mulai dari tahun 2021 ya. 2021 belum 21, lama. ya. Nah, mumpung ada Pak Sus, ini pastinya berbeda Pak. Ini koperasi, kalau boleh saya tahu Pak, Koperasi Konsumen Pelita ini sudah dari tahun berapa? 1969. Pastinya ada perbedaan ya, dari zaman dulu sampai sekarang adanya OSS itu sekarang lebih dipermudah begitu ya Pak ya? Ya lebih jelas kalau lebih jelas lebih ya. jelas. Baik. Sebenarnya saya pengen diceritain Pak terkait dengan Koperasi Konsumen Pelita Daerah Istimewa Yogyakarta ini, bagaimana terkait dengan profil dan juga legalitas koperasinya? Ya. Jadi Koperasi Pelita ini sejak tahun 1969. Dulu itu 69 ya. 69. Berarti Saya belum lahir. Gimana Pak ini? Bapak sudah lahir? Saya 67. Oh, oke. Berarti Saya belum lahir. Bu Nuri belum lahir ya? Belum lahir. Mbak Indri juga belum lahir. Belum juga ini ya. Dulu perizinannya itu setempat. Jadi tidak melalui kementerian, tidak, setempat. Hanya setempat itu melaporkan kepada kementerian. Dulu Terus seperti itu ceritanya dulu ya? seperti itu. Ya. Dan anggotanya saja dulu baru sedikit, cuma 100 sekian. Sekarang berapa Pak anggotanya? Sekarang sudah 1.350 sekian. Keren sekali. Berapa kali lipat itu ya? Iya, dalam waktu berapa Nah ini tadi, dengan adanya melalui perubahan anggaran dasar itu, dan dulu perubahan anggaran dasar itu setelah tahun 2000-an sekian, itu lewat gubernur. Gubernur yang menandatangani, misalnya izin simpan pinjam, gubernur yang menandatangani. Akhirnya
diambil lagi ke kementerian yang harus disahkan kementerian. Terus sekarang ini berubah menjadi Kumham, yaitu jadi menjadi Kumham. Jadi perubahan sangat, tapi cuman ya ini yang namanya ini baru ya, satu pintu itu kan baru. Ini memang perlu koordinasi dengan paling tidak dengan dinas dan saling dengan dengan kementeriannya harus saling komunikasi. Soalnya nanti kalau tidak komunikasi, soalnya aturan apa yang perlu disampaikan di situ. Dan nanti ini apa perlu saya sampaikan sekarang apa nanti untuk boleh langsung aja begitu ya. Mungkin ada yang pernah ada satu case tertentu ya. Tadi kita sudah cerita sedikit begitu ya. Jadi bisa untuk pembelajaran kita, mungkin untuk pemirsa begitu yang menyaksikan, mungkin ada case yang sama, bisa nanti solusinya bisa kita bicarakan juga. Bisa Pak, silakan. Jadi sebelum masuk ke izin simpan pinjam itu kan kita harus ke itu mengurus anunya dulu ke notaris dulu. Ya. Notaris yang nanti keluarnya namanya yang mengeluarkan Kumham, AHU itu. Ya. AHU yang dikeluarkan oleh Kumham. Setelah itu ada syarat lagi IMB. IMB ternyata juga di satu pintu. Makanya IMB kita itu menjadi ini kemarin itu bisa sampai ke NTB ya Bu ya. Oh datanya atau gimana itu Pak? Tertukar. Iya. Koperasi Konsumen Pelita di sana itu saya lihat itu KUD Pelita tapi sama-sama ada pelitanya itu ya. Ada pelitanya tapi nomornya ini masuk ke sana. Nah ini yang ya program baru ini saya bukan menyalahkan untuk operatornya tapi aplikasinya ini perlu ada sensor yang untuk ini. Padahal kemarin itu juga alamatnya sudah Yogyakarta ya. Kenapa kok Yogyakarta di NTB ya itu loh. Itu kan menjadi problem. Baik. Dan enaknya itu sekarang satu pintu itu kan tidak kemana-mana. Sebenarnya sudah online itu. Enak gitu. Cuma ya itu harus membangun jaringan. Karena dulu yang kemarin mencari IMB aja kita minta data, dimintai data oleh satu pintu, ternyata satu pintu juga mengirimkan ke dinas. Apa betul ini Koperasi Konsumen Pelita ini data profilnya seperti ini? Iya Bu. Tapi kalau sekarang sudah beres belum Pak yang tertukar data itu? Alhamdulillah sudah beres ya. Termasuk yang ini tertukar ini sudah. Oke baik. Dan pastinya duduk bareng ya bersama Dinas Tanaman Modal ternyata harus bareng. Harus bareng. Nah mungkin saya di sini sebelum ke Pak Aslam, mumpung ini topiknya sedang hangat kita bicarakan, ke Bu Nuri peran dari dinas sendiri Bu. Kan tadi ada case begitu ya dan duduk bareng gitu. Peran yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini tuh apa nih Bu? Baik. Jadi sekaligus melengkapi apa yang disampaikan Pak Sus tadi. Jadi case-nya tuh duduk perkaranya seperti ini Mbak. Jadi Koperasi Pelita itu membeli aset ya Pak ya, membeli aset gitu, sehingga harus mengurus di BPN, gitu kan. Nah, salah satu syarat yang diajukan oleh BPN itu harus ada lampiran di dalam izin yang sudah terbit. Jadi sebetulnya Koperasi Pelita ini sudah terbit izinnya Mbak, sudah terbit, sudah punya NIB gitu. Tetapi pihak dari BPN minta syarat-syarat kelengkapan yang itu include di dalam izinnya. Nah, ketika pihak Koperasi Pelita itu membuka akun beliau, itu ternyata hilang. Kaget ya Pak ya? Iya. Betapa syoknya waktu itu ya. Iya. Kasus ya. Kok bisa begini ya? Pamit. Deg-degan gitu. Yang ngambil siapa? Kok tahu-tahu loh kok sudah apa ada cewek di NTB gitu. Bisa aja nih Pak. Kemudian jadi hilangnya itu jadi kalau ibarat rumahnya itu Koperasi Pelita Jogja, tetapi dalamnya itu adalah Koperasi Pelitanya NTB. Nah kan bingung nih Pak Sus ya. Bingung, akhirnya usut punya usut, kita lakukan bersurat kita secara aktif kepada BKPM, ini ada kasus seperti ini Pak Aslan. Kemudian dari BKPM baik akan kita tindak lanjuti
dari tentunya mulai dari hal yang teknis ya sampai dengan kebijakan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu kita komunikasi terus dengan teknis ini dan diberikan solusi ini harus head to head dengan yang NTB. Nah, itu pun kami proaktif Mbak Indri, termasuk yang ditanyakan tadi perannya di mana. Jadi kita proaktif menanyakan kepada BKPM apakah itu bersurat, apakah kita komunikasi langsung dengan operator atau teknis sampai dengan kebijakan. Jadi Pak Agus ini, Pak Aslam ini pegang peranan yang penting ya. Kita punya hubungan yang sangat baik dengan petinggi-petinggi di BKPM sehingga komunikasi ini lebih lancar begitu ya. Tapi dalam positif ya, positif dalam arti ketika ada permasalahan kemudian ada perhatian gitu ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu NIB dari Koperasi Pelita ini berhasil dimiliki lagi ya Pak Sus ya. Berhasil dimiliki lagi, ditarik menjadi NIB-nya Koperasi Pelita yang Jogja lagi. Nah, tapi setelah dilihat di dalamnya, ini masih nih datanya yang NTB masih nyantol Mbak, masih nyantol gitu. Sehingga kami lakukan klarifikasi lagi nih ke BKPM. Ibu ini bagaimana? Kalau bajunya sudah oke ya, bajunya sudah oke, tapi dalamannya masih ngikut dari sana. Kalau seperti ini, bagaimana solusinya? Nah, solusinya ternyata harus ada persetujuan dari pihak NTB untuk melakukan perubahan sistem gitu ya. Jadi yang dalamannya Koperasi Pelita ini yang mau diambil nih dari yang NTB sehingga nanti ada crossing data. Nah, di sini yang dinamakan sebagai crossing data seperti itu. Data tertukar di dalam sistem. Nah, peran kami yang kami sampaikan tadi, kami melakukan proaktif baik kepada pihak BKPM selaku pemilik sistem ini maupun dari pihak Koperasi Pelita. Kita lakukan pendekatan terus sampai di mana proses yang di PPN, kemudian apakah yang sudah kami sampaikan tersampaikan. Jadi Pak Kepala ini selalu insist begitu ya. Informasi itu tidak hanya tersampaikan, tapi delivery. Artinya apakah yang kita maksud itu sudah sampai kepada Koperasi Pelita dan itu sudah sampai. Nah, akhirnya kemudian solusinya kita membuat surat keterangan untuk menguatkan bahwa dari pihak Koperasi Pelita ini memang sudah betul-betul sudah memiliki izin dan lampirannya karena itu menjadi salah satu syarat dari terbitnya izin maka otomatis menjadi milik dari Koperasi Pelita. Seperti itu Mbak peran kami. Oke, jadi memang kalau kita lihat perannya tektokannya lumayan panjang. Ini kalau nggak proaktif akan nggak selesai ya Pak ya. Tapi alhamdulillah selesai hilang ya. Hilang Pak itu. Baik. Dan ke Pak Aslam Pak, kalau melihat ya, ini ada satu aplikasi atau sistem OSS ini sangat memudahkan begitu ya. Tanggapan dari Pak Aslam terkait dengan inovasi yang luar biasa ini Pak Aslam? Satu, kembali lagi apresiasi saya pada teman-teman di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal yang selama ini selalu aktif bukan hanya pendampingan dan sosialisasi. Teman-teman di Dinas Perizinan itu kalau sosialisasi itu artinya tidak hanya ngomong jelas ngurusi izin kayak gini nih loh, tapi ada kegiatan di situ. Jadi actionnya nyata ya Pak? Si cantik tadi itu, si cantik tadi. Standby di misalnya saya sering berulang kali dengan teman-teman Dinas Perizinan melakukan bimbingan teknis di sentra-sentra UKM, di sentra-sentra IKM untuk memberikan sosialisasi perizinan terkait dengan izin mereka. Nah, dinas itu selalu dengan pasukannya, dengan desnya di situ. Jadi tidak hanya sekedar memberikan sosialisasi, tapi juga di situ selesai. Jadi peserta itu iso nggawe NIB ning kono, iso ngurus halal di situ, iso ngurus merek di situ, branding di situ itu saya apresiasi teman-teman di Dinas Perizinan sedemikian fasilitas yang diberikan oleh pelaku usaha di daerah Semarang Yogyakarta. Hanya memang ini tantangan. Nah, itu jadi dia. Tantangannya ini kalau Mbak Uri kan tertarik kalau sama atur tantangan. Iya. Gitu, Pasti selalu ada tantangan yang menarik. Tantangannya begini Mbak. Jadi tantangannya ini bagi pelaku usaha. Kalau dalam konteks diskusi kita ini usaha keuangan.
nanti nek satu saat dengan fasilitas, karena kan tadi Pak Wali mengatakan kita yang kita layani ini wong sak Indonesia, Betul. bukan sak Jogja tok, karena sudah kebacut online itu. Kalau online itu ono wong Sumatera, wong Jakarta, wong Maluku ngurus mau izin koperasi yang di Jogja dia melalui online itu. Nah ini tantangannya adalah bagaimana pelaku-pelaku usaha jasa keuangan dalam konteks diskusi kita sore hari ini jasa keuangan untuk segera ndang age-age mereformasi kelembagaannya. Jangan sampai nanti baper ketika ada lembaga-lembaga jasa usaha jasa keuangan berbentuk koperasi yang bukan tiba-tiba sebenarnya mereka sudah punya usaha bagus gitu, cuma kelembagaannya di Jogja belum ada. Pada saat yang sama ini ada dinas yang memberikan fasilitasi izin cepat. Beberapa pemilik jasa usaha yang mungkin orang luar DIY gitu datang ke Jogja, kemudian tiba-tiba dia kelembagaannya loh kok kayak kok tiba-tiba loh kok ono koperasi kayak loh kok kayak koperasi ini kok kasih. Iya. Padahal selama ini dia teman-teman pelaku usaha jasa keuangan di Jogja problemnya hanya sederhana, orang kober. Orang Nah, itu kober dia. ngurusi kelembagaan itu. Jangan sampai Nah, menyesal di kemudian hari Jangan karena sampai tidak menyesal di kober itu kemudian tadi hari, ya Pak karena Asman tidak ya. kober ngurusi, tiba-tiba nanti ada koperasi yang berdiri neng pinggir rumahnya misalnya sekretariatnya neng Iya. pinggir rumahnya, sementara DE sing wis duwe usaha itu lem laku timik-timik. Nah tiba-tiba ana plang neng saling omahe koperasi gitu dan ternyata cepat gitu. Nah jangan sampai kemudian baper. Nek baper kemudian nanti sing disambati sing dirasani dinas. Iya. Balik lagi. Ini tantangan. Jadi itu sisi positifnya. Tapi tantangannya kami tentunya. Tantangan itu kalau saya matur tantangan itu ya termasuk kami di Komisi B. Bagaimana menumbuhkan wirausahawan baru di Yogyakarta. Pak Sos tentu juga bersama-sama dengan Pak Sos. Artinya Pak Sos tentu tidak cukup puas dengan koperasi simpan pinjam pelita. Dalam gagasannya mesti kepengen punya plasma operasi binaan yang menjadi binaannya pelita. Gitu. Itu yang tadi ini bagus. Perlu ditingkatkan karena inovasi tadi saya di Komisi B ini merasakan teman-teman dinas teknis yang mendampingi pelaku usaha itu inovasinya luar biasa kaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tapi yaitu tadi dalam konteks perizinan koperasi ini tantangannya seperti itu. Karena ya jujur saya harus matur kalau yang terkait dengan bagaimana penumbuhan wirausaha baru, kemudian bagaimana mengagitasi pelaku-pelaku usaha itu untuk melembagakan usaha dalam bentuk koperasi. Ini kan bukan ranahnya Mbak Uri, ranahnya teman-teman di dinas yang lain. Gitu. Iya. Nah, ini tapi apapun kami di Komisi B itu tantangan. Bagaimana selalu menumbuhkan wirausaha baru. Bukan berarti tidak ada kegiatan koperasi. Kalau mungkin di datanya Mbak Wuri itu data koperasi yang sudah berizin itu sekian, bukan berarti yang di lapangan di masyarakat itu jumlah kegiatan usahanya yang di luar yang berizin itu banyak. Hanya tadi itu mindset untuk bagaimana melembagakan usahanya itu dalam bentuk koperasi. Kemudian menjelaskan, ini bareng-bareng dengan Pak Asus, menjelaskan ke masyarakat terhadap pertanyaan, apa tau bedane? Aku lho wis ndek usaha ini wis mlaku orang nggo koperasi ra apa itu. Mbak Uwes sih. Nah, ngapa ndak gitu? repot-repot Iya, koperasi. banyak loh yang kayak gitu tuh. Sekarang apa bedane aku usahaku gitu tak urus lembagane nganggo koperasi karo ora. Nah, untungnya aku apa? Nah, tugas menjawab pertanyaan ini bareng-bareng sinergi antara pelaku koperasi yang sudah ada. Tentu Pak Sus ini juga kepengen juga tumbuh koperasi-koperasi yang lain gitu. Karena begitu
ada koperasi yang lain, ada kompetisi sehat. Pak Asus ini kalau nggak ada kompetitornya juga Santai ya Pak ya? santai. Coba ada kompetitor yang lain. Koperasi Pelita akan lebih Mikir inovasi lebih punya macam-macam ya. menggali inovasi yang bagus itu. Nah, artinya ketika ada koperasi yang lain, ada kompetitornya itu bukan negatif. Pak Asus juga, saya yakin Pak Asus butuh kompetitor dalam rangka nyeblak-nyeblaki manajemennya itu, manajemennya itu sigrak itu, ya harus ada kompetitornya. Gitu. Kalau nggak ada kompetitornya, Pak Asus ini nih nyebrak-nyebraki manajemennya paling ya manajemennya akan jawab malah Pak, wong ini ora apa-apa, Pak, untung kok Pak. Benar. Iya. Itu jadi tantangannya ya. aplikasi ini bagus, tapi juga ada tantangan. Iya. Tantangan buat siapa? Tantangan buat seluruh pemangku kepentingan. Iya. Untuk bagaimana membangun mindset, membangun paradigma ke masyarakat bahwa ini loh lembaga koperasi yang tidak masuk dalam rezimnya OJK ini yang paling fleksibel, tonggo sebagai lembaga usaha. Ya, seperti itu ya. Tadi sudah diapresiasi dan juga ada berbagai tantangan, tapi memang tidak hanya tugasnya dari DPM saja, ini tugas kita bersama begitu ya. Menanggapi tantangan tadi, Bu, yang disampaikan Pak Aslam. Baik, terima kasih. Jadi kalau tadi Pak Aslam memberikan apresiasi, kami juga memberikan apresiasi untuk gantian Dewan. ya. Jadi, luar biasa memang support dari Dewan ya, dari Komisi B ini. Karena kan kalau pemerintah itu ada sisi-sisi anggaran yang mungkin tidak bisa kita tembus. Nah, Pak Aslam dan teman-teman di Komisi B ini punya satu anggaran begitu ya Pak Aslam ya, yang itu bisa kita manfaatkan untuk menjangkau masyarakat, untuk kita melakukan sosialisasi, kemudian BIMTEK. Nah, ini luar biasa kita manfaatkan ya. Karena tadi ya, bahwa kemudian informasi itu harus tersampaikan kepada masyarakat, itu tidak bisa kita lakukan duduk diam di kantor. Di kantor, iya. Gitu. Beda nanti. Beda. Gitu. Yang nanti Dan beda. actionnya tadi Pak Aslam sudah mengantikan. Kita tidak hanya berbicara, tetapi bagaimana melayani secara nyata begitu ya. Dan kita datang ke lapangan. Betul, Iya, betul seperti itu itu. akan beda sih diterimanya Betul. di Nah, masyarakat. itu kita melakukan sinergi dengan dinas koperasi misalnya, dengan dinas perindak misalnya. Jadi itu betul sekali bahwa sinergitas kemudian koordinasi ini harus dilakukan. Mengingat kita punya keterbatasan ya Pak setiap OPD ini. Jadi saling bergandengan tangan seperti itu. Kemudian saya juga mengapresiasi juga Koperasi Pelita Mbak, karena saya salah satu anggotanya sebetulnya. Ternyata. Jadi saya sudah merasakan Biasa. sebetulnya pelayanan dari Pak Sus dan teman-teman ini luar biasa. Setulus hati kalau Setulus hati. saya Nah. lihat gitu ya. Senyumnya ya Mbak, gitu. Nah, untuk Koperasi Pelita ini kalau saya amati dari tahun ke tahun ini ada inovasinya Pak Aslam. Nanti Pak Sus bisa cerita ya, bagaimana dulu yang tradisional begitu sampai kemudian ada aplikasi-aplikasi yang mendekatkan antara konsumen dengan pihak penyelenggara seperti itu. Ya. Wow, keren sekali ini. Nanti saya kulik ya Pak untuk inovasi dari Koperasi Konsumen Pelita daerah istimewa Jakarta ini. Tapi sebelumnya Bu Nuri, saya juga penasaran Bu, kalau mungkin bisa disampaikan juga ke pemirsa, sebenarnya syarat yang harus dimiliki apa sih Bu untuk kita bisa mengajukan perizinan usaha? Baik, kalau syarat itu mudah ya Pak Aslam. Sangat mudah, ini dipermudah. Karena sebetulnya inti dari UU CK, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan kemudahan berusaha ya Pak Aslam. Yang tidak hanya perorangan, tapi badan usaha itu diberikan kemudahan. Simpel saja, hanya harus memiliki NIB. NIB. Nah, akan halnya dengan koperasi, karena ini termasuk dalam risiko tinggi, maka selain harus mempunyai NIB, harus mengurus izin usahanya. Baik. Nah, izin usahanya. Kalau ditanya syarat dasarnya apa? Syarat dasarnya itu hanya ada 3, terkait lingkungan, kemudian tata ruang, dan bangunan. Ya Pak Aslam ya, ini sudah dilakukan oleh teman-teman dari Koperasi Pelita. Baik, itu ya. Kalau prosesnya sendiri berapa lama Bu kalau memakai yang OSS yang terbaru ini? Jadi Pak Aslam dan Pak Sus, untuk OSS ini dikunci sebetulnya di dalam PP 5. Di dalam PP 5 itu kalau penjenengan sempat mirsani, di situ ada lampirannya. Di dalam lampiran itu ada sudah tercantum waktunya. Ya, ada 3 hari sampai 5 hari. Timeline-nya sudah ditetapkan. Jadi kami itu nggak bisa ngotak-atik Pak Aslam. Ya, jadi begitu data lengkap masuk,
2 hari, 5 hari, 7 hari kemudian Betul. harus berprogres. Nah, Iya. catatannya syarat lengkap. Nah, iya, lengkap tadi itu. Dengan catatan syarat lengkap yang 3 aspek betul. tadi. Nah, maka gitu ya. tadi Pak Sus sudah betul langkahnya bagaimana kemudian komunikasi aktif dengan dinas. Jadi sebelum ngurus izin ini Pak Sus sudah tanya-tanya gitu, Bu, ini kalau ngurus ini apa sih? Jadi beliau sudah prepare. Ketika datang ke kami sudah lengkap syaratnya, Ya. seperti itu. Oke, jadi sangat dipermudah ya kalau Betul. ini benar-benar kayak zaman dulu sama zaman sekarang beda banget ya. Memang harus menyesuaikan teknologi, harus Iya, ini ya. ngurus NIB itu orang Bisa di kudu- rumah, Mbak. Bisa di rumah Ah, ya. bisa di rumah, Enak bisa sekali karo ya zaman pelekaran, sekarang bisa. ya. Sambil Dan nggak lama itu, nggak iya, lama. benar, ini semakin dipermudah, keren sekali. Kemudian saya mau nanya Pak Sus, Iya. tadi kan sudah di spill nih sama Bu Nuri terkait dengan Koperasi Konsumen Pelita. Ternyata dari tahun 69 sampai sekarang ini banyak sekali melakukan inovasi yang dulunya tradisional begitu ya. Sekarang sudah lebih ke modern. Kita penasaran, dari dulunya juga 100 anggotanya sekarang 1.300-an. Apa Pak inovasinya? Mungkin bisa dicontoh juga atau dari pemirsa. Ya, makasih. Jadi dulu dari anggotanya cuma sedikit, sehingga karena berbagai tantangan dari luar sehingga kita itu bergerak, wah ini bagaimana supaya kita itu bisa nganu anggotanya lebih banyak. Dulu kan hanya kantor dinas, anggotanya itu cuma sedinas saja. Dulu masih kan milik koperasi Pak Ya, Islam. ya, ya. Sehingga kami kan harus perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar ini bagaimana ya? Perubahan anggaran dasar berarti karyawan yang ada di provinsi itu boleh masuk menjadi anggota kita. Itu keuntungan pertama yang pertama kita Ya. lakukan. Sehingga Gitu ya. akhirnya kita tidak khawatir misalnya pindah di Sleman juga nggak masalah. Misalnya ya karyawan provinsi. Provinsi itu artinya pegawai yang ada di provinsi Pak Islan. Ya, ya. Bukan yang ada di kabupaten. Itu misalnya dia dipindah di Bantul atau Tetap di mana jadi anggota. nggak masalah, tetap Nggak usah jadi anggota. khawatir ya? Nggak khawatir. Karena izinnya izin Kita kan dari izinnya provinsi, lintas Lintas kabupaten. kabupaten. lintas kabupaten. Ya, maka kemudian menjadi kewenangan kami. Gitu. Ya begitu. Terus juga ini juga tantangan dari anggota kan juga mengenal bank, mengenal dan lain sebagainya. Aplikasinya yang lebih maju. Ini juga menjadi tantangan kita. Akhirnya Mau kalah nih ya? Iya, di tahun 2022 itu kita mulai bergerak Bu, itu di bulan Oktober itu mulai bergerak. Kita punya aplikasi yang namanya Koperasi Pelita Mobile. Wow. Di koperasi bukan tidak ada konsumennya, cuma karena terlalu panjang nggak bagus ya. Koperasi Pelita Mobile. Keren sekali loh ini punya aplikasi. Iya, ya di situ ini Pak Islan kami sampaikan bahwa di situ juga anggota boleh berusaha di situ, nanti masukkan di situ. Itu yang bisa diketahui oleh 1.300 dan juga jaringan di aplikasi itu kan yang punya kan ada beberapa di Indonesia yang beli itu. Berarti yang bisa membaca barang dagangan dari anggota yang jualan lewat aplikasi Toko online itu. Iya, jadi online Dari itu toko di online. situ. Toko online. Jadi yang bisa baca itu tidak hanya anggota, Oh, tapi sak dunia iso dunia melu. yang bisa yang punya kerjasama dengan mobile itu. Iya. Nah, jadi Mbak Indri mungkin juga sudah mengetahui sendiri sekarang kan seperti itu. Saksi hidup, Mbak. Jadi semakin dipermudah juga ya dengan adanya aplikasi begitu ya, karena sekarang semuanya by gadget ya. Jadi ini saya juga sangat mengapresiasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan inovasi Koperasi Konsumen Pelita ini. Ini keren loh pemikirannya, bisa buat aplikasi gitu ya. Ya, terus Modalnya pun pinter sani Pak Sus. Per 2022 22 itu baru sekitar 25 Pak. 25 miliar. 25 miliar. Iya. 25 miliar tahun 2022. Berarti sekarang Dengan usia koperasi yang sudah 54 tahun. Ya, sekitar. Dulu awal-awal itu simpanan anggotanya tahun-tahun 60 70-an itu masih berapa, Pak? 15.000. 15.000. Total.
per anggota per itu anggota. bayarnya 15.000 15.000. menjadi anggota itu. Kalau SHU-nya sudah sampai berapa? Yang kapan? Yang sekarang, yang sekarang kedua. ini sudah 400-an sekian ya. Iya. 400 juta. Iya. Kemarin baru saja RAT Pak ya. Iya, Oke. RAT terakhir SHU-nya 400 juta. Ada Iya, lebih Pak. lebih ya, Pak Iya, ya. lebih dari 400. Oh, itu sisa hasil usahanya sudah sampai 400. Batinnya itu, Mbak. Iya, Batinnya berarti kan koperasi. ada peningkatan yang sangat luar biasa Iya. begitu ya perkembangan Makanya nek koperasi. janjane itu orang punya duit mau nyimpen nyun sewu, saya tidak nyebut merek ya, nggak apa-apa ya kalau nggak nyebut merek. Nyimpen di lembaga keuangan konvensional dengan koperasi, nek cara untungnya untung di koperasi. Karena sisa hasil usahanya itu dibandingkan dengan dalam tanda petik maaf bunga ya, itu bunga itu flat. Kalau sisa hasil usaha SHU itu bisa lebih besar dibandingkan dengan bunga simpanan di bank. Dan kembali ke anggota ya Pak ya. Dan itu kembali di anggota. Dari sisi jumlah saja akan lebih besar nilai ekonominya kalau dikerjasamakan di koperasi. Yang pertama, yang kedua, apalagi yang dikelola Pak Susan ini kan koperasi simpan pinjam. Nek kita nyimpen di koperasi itu sing manfaatke rak ya tanggane dhewe, sedulure dhewe, iso bantu, Iya. iso beramal. Terus. Beda kalau kita letakkan dana itu di luar koperasi, sing menikmati ya pemilik usaha. Ya, betul. Tapi kalau kita nyimpen di koperasi, kecuali SHU-nya nilai ekonominya lebih besar dibandingkan dengan lembaga usaha keuangan yang lain. Yang kedua tadi itu, kita bisa beramal, beribadah. Nyimpan duit di koperasi itu iso ngewangi anggotanya sing loro, iso ngewangi anggotanya sing butuh supporting pembiayaan anak itu sekolah. Daripada dingutangi, kan bisa lewat koperasi. Kita juga aman gitu kan. Aman untuk tidak diparani jalur utang. Kita bisa Iya. bisa paling pangandikan kalau nyimpan anu wae ning koperasi mlebu dadi anggota koperasi. Kok kan iso nggunakake dana koperasi kuwi. Duit dari mana? Dari duit kita yang kita simpan. Ya. Jadi ada dua keuntungan sebenarnya kalau di koperasi itu. Satu, keuntungannya kalau lebih besar, yang kedua kita bisa bantu tanggane, bantu yang jadi anggota di sini. Dan di koperasi Pelita itu tidak punya, kecuali punyanya anggota, tabungannya yang punya anggota itu menjadi simpanan itu yang diedarkan itu. Tidak punya utang duluan. Wah, Iya. iya. Dan ini menurut saya ini koperasi ini juga sangat dekat dengan masyarakat dan sangat kekeluargaan ya. Kayak benar-benar kita merasa seperti keluarga sendiri. Plafon yang masih tertinggi anggota. pinjamannya pinten Pak Sus? Bisa 500, ada yang 500, sudah banyak yang 100 ke atas itu sudah banyak. 100 juta ke atas. 100 juta ke atas. Saya boleh nggak ya? Langsung. Ini, Jadi Pak. anggota Iya, maksudnya. boleh ya Pak ya. Oh, sangat terbuka ya Pak. Ada yang misalnya mau beli mobil, Pembiayaan. biayaan di situ kurang pinjam itu, beli HP, beli kendaraan, itu banyak yang sudah. Dengan skema pembiayaan itu ya? Iya, nanti akan ada prosesnya di situ, tuh, Pak. Tapi yang kendaraan itu yang sudah ditunjuk kerjasama dengan Kerjasama kita. dengan koperasi. Ya, Iya, nanti iya. di mobile itu koperasi Pelita Mobil itu ada siapa yang kerjasama di situ siapa. Wah, Masuk menarik anggota ini. di situ juga lewat itu, Pak. Saya bisa mantau dari rumah loh, Oke. bisa mantau. Lewat aplikasi tadi ya? Iya, saya bisa mantau. Ini hari ini misalnya hari ini ada berapa yang mengajukan pinjaman, saya bisa melihat dari rumah. Jadi Bekerja saya dari rumah. terpantau ya Pak ya? Iya, sudah. Saya terpantau ya Pak? Tapi justru misalnya Mbak Indri sebagai pendorong ini sudah perizinan kok tidak aktif dalam koperasi. Aktif itu tidak hanya nunggu SHU tidak, tapi harus ikut kontribusi loh. Iya. Itu berarti saya tegur. Oke. Jadi di anggota koperasi itu hutang di koperasi itu bukan negatif, Bukan Iya. negatif, justru positif. Justru positif. Justru positif Iya. untuk membangunkan usahanya koperasi. Iya. Karena dari itu kan tidak hanya berdampak pada misalnya memberikan SHU terhadap si utang. Terus itu juga
ada pendidikan loh Pak. Iya, iya. Ada pendidikan, terus memberikan anak-anak yang berprestasi loh Pak kita. Iya, iya. 40 orang. Wow. Setiap tahun itu 40 orang. Anak saya termasuk Iya. kemarin. Oh, termasuk termasuk juga. anggota ya. Iya, iya. Karena anggota ya. Karena anggota. Anggota. Terus kita memberikan kalau orang meninggal itu kan Iya. mendapatkan santunan. Santunan kematian. Sampai ke orang tuanya. Betul. Oke. Terus Sampai ada lagi yang di unik situ. itu. Saya pernah Apa nih, Bu merasakan Nuri? juga. Jadi Iya. itu ada pinjaman ringan ketika ada anggota keluarga yang sakit ya Pak ya? Ya. Nah seperti itu. Oke. Ta- oke. Kalau yang sakit itu tanpa bunga Pak. Ya Oh, tanpa ampun, bunga. keren Tanpa bunga. sekali. Berapapun yang dibutuhkan. Ada Tidak, limitnya? ada batasnya. Ada batasnya ya? Kalau Oke. mobil itu ada batasnya juga. Maksimal berapa untuk pembiayaan beli mobil itu? Tinggal kemampuannya si Kemampuan bayar. Kita- Kemampuan Iya. cicil. si utang Oke. itu terus Oh. jaminannya plus anunya Pak. Kalau kurang kan harus pakai jaminan. Oh iya, Ya. ya. Berarti analisanya berdasarkan kemampuan Bayar. Iya, bayar, kemampuan betul, cicil. betul. Oke, ini sangat menarik sih koperasi ini. Jadi tertarik juga ini nanti bisa jadi anggotanya dari Kakak Pelita ini ya. Nah, ini kita Baik. harapkan Pak Sudah Islan ada ini Pak Aslan juga. Kalau misalnya saya daftar online? tanggal 6 April, kemudian nanti Mei bisa ngajukan pembiayaan beli mobil nggak? Ya nanti kan jaminannya Pak. Lah ya, jaminannya Bisa, ada. bisa. Kan lho daftar ke April ini kok saiki Mei wis njaluk pembiayaan gue mobil. Makanya kan Bisa, ya? nanti kan ada analisis apa? Oh, Iya. kemampuan cicil tadi. Iya. Ya, baik ini kita berkonsultasi ya ini ya. Baik. Kemudian saya ke Bu Nuri boleh diceritakan terkait dengan dasar hukumnya begitu ya terkait dengan perizinan koperasi ini Bu. Baik, jadi dasar hukumnya tentu kalau kita orang perizinan kita wajibnya UUJK ya, Ya. Undang-Undang 11 tahun 2020. Nah, dari Undang-Undang 11 ini kemudian ada banyak turunannya. Salah satunya adalah PP 5 tadi saya cerita ya. Jadi PP 5 ini adalah semacam buku pinter. Buku pinter bagi kami penyelenggara perizinan untuk melihat ini kewenangan siapa, batas waktunya berapa, kemudian syaratnya apa, itu ada di PP 5 lampiran gitu ya. Nah, khusus untuk koperasi ini ada PP-nya juga ya, itu PP 21 ya Pak ya, PP Ya, 21. terbaru. Kemudian ada Permenkopnya yang terbaru itu Permenkop nomor 8 ya Pak ya, Nomor 8 8. tahun 2023. Jadi sebetulnya banyak dan lengkap Pak, hanya kadang-kadang kemudian tadi yang disampaikan ketika kita tidak melakukan komunikasi secara aktif kepada lembaga-lembaga sebagai sektoral gitu ya, kalau koperasi kan tentu kita harus berkoordinasi ke Kementerian Koperasi, itu kadang-kadang kita ketinggalan kereta gitu ya, ketinggalan informasi regulasi. Jadi tadi kembali kepada komunikasi kemudian sinergis dengan beberapa kementerian lembaga seperti itu. Baik, jadi gitu ya untuk dasar hukumnya. Kemudian Bu, kalau tadi kan Pak Sus menceritakan wilayahnya ini provinsi gitu ya. Sebenarnya ada berapa jenis kewenangan sih Bu yang ada di DIY ini terkait dengan izinnya itu kewenangannya ada macam-macamnya Oke. seperti apa ya Bu ya? Jadi kalau izin Pak Aslam dan Pak Sus, kita punya Pergub nomor 116 tahun 2022 itu terkait pendelegasian kewenangan. Ya. Jadi di dalam Pergub itu diatur ada sekitar, kalau kita menyebut KPLI ya, KPLI itu ada sekitar 800 sekian izin yang kita layani, termasuk di dalamnya koperasi. Jadi banyak Mbak yang izin yang kita layani terkait dengan izin itu. Tapi yang paling mudah kita bisa tengarai adalah ketika kemudian lintas wilayah ya. Pak Aslam misalnya dia punya domisilinya memang di Bantul, tetapi di Usahanya beliau lintas kabupaten. usahanya Iya. lintas kabupaten, maka itu kemudian menjadi Izinnya kewenangan provinsi. Isinya provinsi. Iya, Ya. ya, ketika Baik. lintas wilayah. Ya, oke. Kemudian saya juga penasaran tadi Pak Aslam juga bercerita apa sih bedanya koperasi simpan pinjam, terus kan ada tempatnya Pak Sus ada konsumen, itu ada bedanya nggak sih kalau ada konsumennya gitu di nama koperasinya? Bedanya apa ya, Pak Sus? Jadi gini, koperasi itu kan di situ ada 5 macam Jenis. jenis. Ya. Koperasi konsumen, produsen, terus koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, terus yang satu koperasi perumahan itu apa ya? Oh.
pokoknya ada 5 ya. Yang satu ini saya masih, nah ini supaya koperasi saya itu tidak hanya simpan pinjam, saya bisa memiliki ini simpan pinjam ini memang khusus, ini khusus. Jadi izinnya khusus. Khusus ya? Iya. Ini boleh menjadi unit dengan catatan koperasi kamu harus konsumen. Konsumen itu selain ini ya, makanya punya saya itu punya tiga unit ya. Ada unit simpan pinjam, ada unit toko, juga ada unit jasa. Oke, berarti ada 3 itu ya, 3. Menarik sekali ya. Ya. Oke, jadi tidak hanya melulu di satu, tapi ternyata ada jasanya apa aja nih Pak kalau boleh tahu? Jasa itu misalnya tiketing mau pergi pesawat itu boleh lewat koperasi. Oke. Namanya Pelita juga, Pak. Namanya apa nih Pak? Kita kerjasama dengan Uni apa itu namanya ya? Yusi Pak. Kerjasama ya? Iya, kerjasama. Ya. Kita kerjasama. Terus tadi yang disampaikan yang satunya tadi apa ya? Jadi wilayah ya, wilayah itu memang koperasi kan ada koperasi tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Kalau tingkat kabupaten hanya sewilayah itu saja. Tetapi tingkat provinsi bisa lintas kabupaten. Kalau tingkat nasional itu bisa lintas antar provinsi. Seperti itu. Keren sekali ini ya terkait dengan koperasi ini. Kemudian Pak Aslam, Pak, komitmen dari Diman sendiri Pak untuk menyukseskan perizinan koperasi ke depan pasti sangat berkomitmen Pak. Apa nih Pak komitmen? Tahun 2016 Komisi B sudah menggagas. Jadi dulu itu kita di periodisasi tahun 2015 sebelum 2015 itu kita punya skema dana bergulir untuk koperasi dan lembaga keuangan yang dimiliki oleh masyarakat. Itu sudah berjalan sampai dengan periode tahun 2015-2016. Nah, tahun 2016 itu kami Komisi B mencoba melakukan monitoring dan evaluasi. Sebenarnya dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah provinsi ke koperasi itu lancar pora. Nah, dari kegiatan Monef itu ternyata kita punya data dari sekian uang yang kita gulirkan melalui program dana bergulir itu, ternyata banyak yang NPL-nya tinggi. Baiklah, PR ya itu ya. Kemudian yang lancar juga banyak juga yang lancar, tapi banyak yang macet. Sehingga tahun 2017 kita moratorium untuk kegiatan dana bergulir itu. Jadi mulai tahun 2017 kita tiadakan program skim dana bergulir. Kalau sebelumnya itu kan ada dana bergulir itu ada 150 juta sampai dengan 500 juta untuk koperasi. Nah, mulai tahun 2017 kita tiadakan untuk dana bergulir itu. Kenapa? Kita berikan kesempatan kepada dinas teknis untuk merekonstruksi, membenahi kaitan dengan manajemen. Sehingga koperasi yang sudah ada dibina, dibangun manajemennya ben apik dulu itu. Kemudian bagi yang macet, ya nek kira-kira semacet tenan koperasinya ora ya sudah dihapus. Jangan jendil dadi tanggungan gitu. Tiwas nenggon datane ono ternyata koperasinya sudah nggak ada. Sehingga nek pancen wis macet koperasinya yang tidak ada ya sudah dihapus data itu. Sehingga tahun 2017 Komisi B menginisiasi Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi UMKM di daerah Yogyakarta, yang kemudian kita undangkan menjadi Perda nomor 17 tahun 2019. Kita undangkan tahun 2019. Kita gagas tahun 2018, 17, kemudian kita bikin naskah akademinya tahun 2018, kita undangkan tahun 2019. Perda 17 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk daerah Yogyakarta. Perda ini konsep kami di Komisi B dulu memberikan kerangka regulasi
bagi pembangunan koperasi dan UMKM di daerah Semarang Yogyakarta. Kelembagaannya seperti apa, kemudian jenis apa produk yang mau diberdayakan dan mau dilindungi seperti apa. Kemudian jenis berikut bentuk koperasi yang mau dilindungi, diberdayakan seperti apa. Tentu kalau kita punya pertanyaan yang diberdayakan, yang dilindungi jenis koperasi seperti apa, tentu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada seperti tadi Mbak Ori panggilkan. Kalau koperasi yang usahanya itu hanya dalam lingkup kabupaten, tentu itu menjadi kewenangannya kabupaten, menjadi wilayah binaannya pemerintah kabupaten kota, bukan menjadi pembinaan dari pemerintah provinsi melalui dinas teknisnya. Kemudian kalau dari sisi jenisnya, jenis konsumen, kemudian yang tadi sampaikan Pak Sus tadi. Kemudian dari sisi volumenya mungkin ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Itu diantara beberapa yang kita berikan kerangka regulasi untuk pembangunan koperasi di daerah Yogyakarta. Itu yang kami upayakan. Jadi itu murni usul prakarsa Komisi B, kemudian naskah akademiknya juga disusun oleh Komisi B melalui anggaran di Sekretariat DPRD. Kemudian kita hantarkan di paripurna sebagai usul prakarsa Komisi. Kenapa? Harapannya apa sih? Harapannya agar orkestrasi membangun koperasi di DIY itu cetok, di PPM ngopo, dinas koperasi ngopo, dinas pertanian ngopo. Karena bicara berdayakan koperasi tidak hanya oleh satu sektor, kaitan kelembagaannya dinas perizinan, kaitan dengan produknya bisa dinas pertanian, kelautan, perikanan, itu terkait dengan produknya, kaitan dengan pasarnya dinas perdagangan. Sehingga perda ini bisa menjadi dasar kerangka regulasi bagi Bapeda untuk bagaimana membangun koperasi oleh seluruh stakeholder. Iya, perda ini juga, kehadiran perda ini sangat kita syukuri bersama ya Bu Nuri ya, karena kita jadi tenang gitu ya dalam melangkah begitu ya. Iya, betul. Kalau tadi komitmen dari Dewan begitu ya, kalau komitmennya dari pemerintah di sini dalam kaitannya DPM begitu ya, dalam perizinan koperasi simpan pinjam di DIY ke depannya ini seperti apa nih Bu? Baik, terima kasih Mbak Indri. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Gubernur DIY bahwa semua OPD itu harus menyokong ataupun membina stabilitas koperasi sebagai sokok guru perekonomian gitu ya. Sehingga apapun itu tugasnya, semua OPD itu harus punya peran di situ ya. Kemudian apa yang kami lakukan dari DPM DSP sesuai dengan slogan kami Pak Aslam, bahwa pelayanan terbaik adalah komitmen kami, maka kemudian kita wujudkan dalam salah satunya adalah perda kemudahan dan insentif ya. Di situ termasuk di dalamnya adalah teman-teman koperasi ya. Jadi mungkin ini yang belum banyak dimanfaatkan ya. Jadi di dalam perda tersebut mengatur bagaimana kemudahan berusaha, kemudian insentif ini bisa diperoleh oleh beberapa sektor. Termasuk di dalamnya adalah koperasi UMKM. Nah, ini tadi Pak Aslam juga ngerti orkestra gitu. Nah, di dalam perda ini juga sama Pak Aslam. Kita mengkoordinir OPD-OPD bagaimana memberikan kemudahan berusaha terkait dengan perizinan ya. Kami punya namanya tim teknis pelayanan perizinan, itu melibatkan semua OPD, hampir semua OPD Pak, hampir semua OPD. Maka kemudian salah satu entry point-nya adalah melalui perda ini, perda nomor 7 tahun 2020 ya. Ini kita masuk di situ bagaimana mengorkestrasi ya Pak ya, mengkoordinir teman-teman OPD yang lain, memberikan peran aktif di dalam penyelenggaraan perizinan. Karena tadi Pak Sus ngendiko, kita pelayanan satu pintu. In dan out itu ada di dinas perizinan, tetapi di dalamnya ada banyak OPD yang kita melakukan koordinasi. Kenapa? Izin yang kita terbitkan itu tidak akan pernah lepas dari rekomendasi teknis dari OPD. Seperti itu Mbak. Baik, ini luar biasa ya komitmennya dari sendiri, dan tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam ngobrolin tentang perizinan koperasi. Mbak, ya? Kita akan berjumpa lain waktu, tapi sebelum kita tutup podcast kita, mungkin saya minta closing statement dulu dari ketiga narasumber kita, mulai dari Pak Sus terlebih dahulu Pak.
closing statementnya singkat untuk mungkin harapan-harapannya untuk koperasi. Ya, kami mengharapkan karena koperasi itu betul-betul yang menjadi keinginan masyarakat ya. Masyarakat tertentu karena koperasi juga ada syarat tertentu. Ini mungkin juga Pak Dewan ini kami terima kasih sekali tadi sudah ya sejelas membantu, apalagi ada program-programnya. Jadi jangan terkecoh dengan nama koperasi. Koperasi itu harus dibuktikan dengan usaha dan badan hukumnya. Saya kira itu, makanya hati-hati masyarakat jangan terkecoh di itu, Mbak. Jangan sampai terkecoh ya. Kalau dari Pak Aslam, closing statementnya? Pemerintah daerah itu tugasnya memberikan fasilitasi pada pelaku usaha. Oleh karena itu dari pemerintah daerah sudah menyediakan skema kemudahan dalam pengurusan perizinan. Oleh karena itu bagi pelaku usaha di daerah Jakarta, monggo silahkan. Kaitan kelembagaan ini penting karena untuk menjadi pengusaha yang punya daya saing itu kelembagaannya harus cetha. Iya. Nah, kalau mau kita punya daya saing ya kelembagaannya harus cetha. Dan pemerintah sudah memberikan ruang fasilitasi untuk mempermudah perizinan. Mari kita dengan bijaksana kelembagaan itu segera diurus ya kalau ini. Baik, Bu Nuri, closing statement-nya silakan. Baik, terima kasih. Jadi senada seirama dengan Pak Aslam tadi. Bagaimana sebetulnya perizinan ini bukan menjadi kebutuhan pemerintah, tetapi juga menjadi kebutuhan pelaku usaha. Maka monggo silahkan diurus perizinannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga kami pemerintah bisa melakukan intervensi, fasilitasi seperti yang disampaikan oleh Pak Aslam tadi. Karena sebetulnya ketika berizin itu akan punya identitas yang itu akan diakui oleh semua pihak, sehingga nanti apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha bisa didapatkan. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nuri. Jadi buat pelaku usaha jangan merasa kalau mau ngiris perizinan itu susah begitu ya. Jalani saja karena untuk mengurus kelembagaan ini yang butuh juga sebenarnya pelaku usaha sendiri begitu ya. Jadi silakan sudah dipermudah dan silakan untuk dimanfaatkan. Terima kasih Bu Nuri. Sama-sama. Kemudian Pak Sus, Pak Aslam untuk insight yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih. Tentu saja Jogja Invest ini dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Satu Pintu Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga kami ucapkan pada Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta dan juga Lovis yang telah mendukung podcast Jogja Invest kali ini. Saya Indria Sastrotomo pamit undur diri. Sampai ketemu lagi pemirsa di acara podcast Jogja Invest selanjutnya. Sampai jumpa.